Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana liburan hari rayanya hari kemarin? Kurang panjang harinya, Pak. Kurang panjang ya? Iya, Pak. Macet, terlalu pendek. Bayarnya aman? Nggak ada peda, Pak. Tebal ya dompetnya sekarang? Enggak, Pak. Enggak dah. Karena sudah dewasa, Pak. Nggak ada peda. Baik ya, mungkin sekarang kita masih dalam suasana lebaran. Jadi Bapak tahu, anak-anak Bapak semuanya kemarin sudah merefresh dirinya, pikirannya, hatinya. Refresh di sini dalam artian sudah melepaskan sebagian beban, baik itu beban hidup ataupun beban pelajaran dari pelajaran. Baik, sekarang kita lupakan pergi refreshing yang kemarin, atau ada yang pergi liburan ataupun pergi kemana-mana pun. Sekarang kita mulai masuk kepada pembelajaran pada awal pertemuan setelah lebaran ini. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang mekanisme katup? Ya, baiklah, sebelum pelajaran dimulai, baiknya yang masih di bangku depan kosong dipenuhi ke depan. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang belum mengeluarkan buku, Bapak harap dikeluarkan bukunya sekarang. Alat tulis, Bapak kira sebelum Bapak masuk sudah siap semua ya. Ternyata masih ada yang belum ya. Kalau ada sampah tolong dibersihin ya, yang di bawah meja. Sudah semua ya? Iya, Pak. Sudah. Lanjut saja ya. Dengan siapa anak-anak Bapak belajar sebelumnya? Pak Erlando, Pak. Erlando. Ya. Siapa Pak Erlando? Pak Erlando Tentang apa Bapak itu mengajarkan kita pelajaran apa? Turbo after kuliah. After kuliah ya. Ya baik, mungkin materi kita pada siang ini tidak jauh berbeda dengan yang Bapak Erlando tadi berikan. Kalau Bapak Erlando tadi berikan itu pada mobil, sekarang kita pada sepeda motor. Ada yang bisa baca? Coolant system. Coolant system atau sistem pendingin. Ada yang tahu apa itu sistem pendingin? Yang tahu tunjuk tangan. Fungsinya atau pengertiannya, Pak? Fungsinya. Pengertian menurut anak Bapak. Irfan? Ya tahu, Pak. Tidak tahu. Baik. Sistem pendingin. Sistem pendingin merupakan sebuah sistem yang ada pada sepeda motor, yang mana sistem ini berfungsi untuk mendinginkan mesin seperti katup, piston, ataupun bagian mesin lainnya. Apabila tidak ada sistem pendingin pada mesin, maka nanti motornya akan overheat, cepat panas. Nanti yang akan jam nanti motornya atau mati pada saat dikendarai. Sambang.
semua. Earphone sini satu dulu. Earphone sini satu dulu. Satu dulu. Tampil ya. Kan kunci. Oke, F. Nggak spasi dong. Ba. Ada sebentar efek. Ya baik ya. Bapak harapkan bagi anak Bapak yang mau mencatat silakan dicatat karena slide yang Bapak tampilkan itu pengertiannya minim sekali. Jadi apa yang Bapak jelaskan kalau ada yang dirasa perlu silakan dicatat masing-masing pada bukunya. Baik, yang pertama komponen yang ada pada sistem pendingin yaitu radiator. Radiator adalah lempengan besi yang berfungsi untuk menyerap panas dari mesin ke dalam radiator untuk didinginkan. Prinsip kerja radiator ini yaitu menyerap panas yang ada pada air. Ya, setelah diserap panas tadi yang ada di air itu kemudian dikeluarkan melalui udara. Komponen yang ada pada radiator yang pertama itu upper tank. Upper tank adalah tangki yang menampung air yang telah menyerap panas dari mesin. Jadi upper tank itu adalah tangki yang ada pada radiator ini yang telah menyerap panas dari mesin. Air yang dari mesin tadi itu diserap oleh upper tank ini dan dikembalikan kepada radiator. Yang kedua itu lower tank, merupakan tangki yang menampung air yang sudah didinginkan sehingga dapat dikirim kembali untuk menyerap panas mesin. Nah, jadi lower tank ini itu air yang ada pada tangki radiator. Kan dingin tuh airnya. Nah, jadi air yang dingin ini nanti akan dialirkan ke mesin sehingga air yang ada pada mesin bisa didinginkan. Yang ketiga yaitu radiator core, yang mana radiator core ini merupakan saluran penghubung antara upper tank dan lower tank. Yang keempat, sirip radiator. Jelas kelihatan siripnya? Udah, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Sirip-sirip yang ada pada radiator.
Nah, selanjutnya itu tutup radiator. Ada yang tahu fungsi dari tutup radiator? Ada yang tahu? Mencegah bocoran. Mencegah air yang keluar. Mencegah air yang keluar. Ya, betul. Jadi fungsi tutup radiator ini adalah untuk menyimpan atau tempat untuk mencegah agar tekanan yang ada di dalam air tadi keluar. Tekanan panas yang ada pada air itu untuk keluar dari radiator. Tutup ini juga berfungsi untuk mencegah air yang ada pada radiator tadi itu keluar atau berkurang, sehingga tekanan udara yang ada pada radiator tadi tidak keluar. Nah, ada contoh kasus pengalaman Bapak sendiri ya, waktu mau pulang kampung kemarin. Jadi Bapak perginya pakai motor. Tangki radiator ini bocor, otomatis mesinnya cepat panas. Nah, bagaimana cara kita untuk menambah airnya? Apabila mesin mati, otomatis tekanan yang panas tadi, tekanan uap panas tadi itu akan menyembur keluar. Nah, disitulah fungsi dari tutup radiator, agar tekanan uap panas pada mesin tidak menyembur ke kita. Nah, jadi untuk menambah air radiator, Bapak sarankan kepada anak-anak Bapak semuanya itu pada saat ketika mesin hidup. Kalau mesin ini sudah kita jalankan. Selanjutnya adalah selang radiator. Nah, selang radiator ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyalurkan air dari radiator ke mesin ataupun sebaliknya dari mesin ke radiator. Selang radiator ini harus bersifat fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena air yang panas dari mesin tadi otomatis akan membuat selang tersebut menjadi lembek atau lunak. Makanya itu yang disebut dengan harus fleksibel. Tapi juga tidak boleh kalau panas ini meleleh, karena air yang dari mesin tadi meleleh. Jadi sifatnya itu fleksibel, juga tahan panas. Di dalam sistem pendingin kendaraan ini terdapat 3 jenis selang radiator. Yang pertama itu selang inlet hose, yang mana selang inlet hose ini berfungsi untuk mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Jadi selang inlet hose ini mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Yang kedua yaitu selang outlet hose, kebalikannya, itu mengalirkan air yang sudah diinginkan di radiator ke mesin. Yang ketiga adalah selang pass hose, yang mana selang ini berfungsi untuk membagi air ke beberapa komponen. Ada yang ke dalam mesin, ada juga yang ke reservoir tank atau tangki penyimpanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari ketiga komponen yang telah Bapak jelaskan? Ada? Pak, kalau Ya. mengenai radiator itu kalau pas mesin mati mana? Pas mesin mati. Ya. Nah, kalau pas mesin mati, otomatis uap tekanan air yang ada, tekanan tinggi yang ada pada air tadi itu akan menyembur ke kita. Makanya fungsi dari tutup radiator itu tadi fungsinya untuk mencegah uap tekanan tinggi tadi itu keluar.
Nah, jadi sebaiknya itu apabila mesin mati sebelum didinginkan, mobil harus didinginkan kira-kira setengah jam agar tekanannya itu stabil. Maka dari itu, kalau ingin menambah cairan pendingin, itu mobil dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Karena sirkulasi perputaran dari sistem pendingin tadi itu bekerja sehingga tidak akan keluar menyembur air panas tadi ke muka kita. Sudah Rahmat? Terima kasih, Pak. Yang lain apa ada yang ingin bertanya? Tidak, baik. Akan Bapak lanjutkan. Selanjutnya itu termostat. Ada yang tahu termostat? Termostat ini adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga mesin berada pada suhu idealnya atau suhu stabil. Jika mesin belum mencapai suhu idealnya 80 derajat, termostat akan menutup saluran menuju selang inlet sehingga air dari radiator tidak bisa masuk ke mesin. Jadi termostat ini untuk sebagai buka tutup lah istilahnya. Apabila mesin membutuhkan sistem pendingin, maka air baru boleh dialirkan setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius. Nah, apabila suhu di bawah 80 derajat, termostat tidak mengizinkan air untuk memasuki ruang bakar tadi, ke ruang mesin. Selanjutnya adalah water jacket. Apa itu water jacket? Ada yang tahu? Water jacket adalah komponen yang berupa saluran air yang masuk ke mesin tadi. Nah, seperti ini. Jelas ya? Di sini. Itu di antara lubang itu kan ada tuh di antara tempat silinder. Ada lubang, disitulah air tadi akan masuk. Sehingga panas dari sistem pembakaran itu diambil oleh air tadi. Selanjutnya itu reservoir tank. Reservoir tank merupakan tempat penyimpanan air atau sebagai sistem air cadangan, yang mana nanti apabila air dari radiator tadi habis atau kurang, maka air dari reservoir tank ini yang akan diambil. Nah, air reservoir tank ini juga bisa habis. Kenapa habis? Karena seringnya apabila perjalanan jauh, sehingga kita harus terus mengeceknya agar tidak kehabisan cairan pendingin. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah kipas pendingin. Kenapa harus ada kipas pendingin pada sistem radiator? Ada yang tahu? Membantu proses pendinginan. Gimana cara kerjanya tuh, Sony? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi kipas pendingin ini itu menyerap panas dari luar ya, panas dari angin luar. Nah, diserapnya. Nah, ini untuk membantu mendinginkan air yang ada pada radiator. Pompa air. Selanjutnya itu pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk mengalirkan air sehingga air panas dapat mengalir ke radiator, sedangkan air dingin dapat berpindah ke mesin. Nah, pompa air ini, air yang panas tadi
akan pindah ke radiator dan air dingin dari radiator ini akan dialirkan ke mesin sehingga putaran mesin tetap stabil. Yang kesembilan itu termometer suhu. Termometer suhu ini untuk berfungsi mengukur suhu air pendingin dan yang akan menampilkan ke dashboard. Biasanya memakai ini ada pada mobil ya, dashboard mobil, nanti akan terlihat tuh berapa suhu pada mesin. Ada ya, dia pada mobil ada. Yang 10 engine head indicator. Nah, pada mobil ataupun motor ini sering kita jumpai itu komponen yang menampilkan suhu air pendingin. Jika panahnya di bawah garis ini, garis di tengah ini, itu tandanya masih suhu keadaan normal. Apabila di garis H atau menuju A itu otomatis mobil dalam keadaan bersuhu tinggi. Sebaiknya kita sudah mulai mengecek air pada reservoir tank, apakah airnya habis atau bagaimana. Nah, pada komponen sistem pendingin tadi ada yang anak-anak Bapak ragukan? Saya ingin bertanya, silakan bertanya. Pada motor ada kipas pendingin. Kipas pendingin pada motor ada. Itu pada motor ber-cc tinggi. Misalnya itu bagian depan motor sport supaya lebih cepat sistem pendinginannya. Sambung. Dua. Nah, baik, kita masuk ke materi yang kedua, itu jenis-jenis sistem pendingin. Yang pertama itu sistem pendingin air. Ada yang tahu apa itu sistem pendingin air? Sistem pendingin yang menggunakan air, Pak. Nah, ya betul ya, sistem yang menggunakan air. Nah, yang sistem pendingin air itu yang Bapak komponen radiator yang Bapak jelaskan tadi. Di belakang. Tadi kan jauh. Yang kedua itu sistem pendingin udara atau sirip. Nah, ini sering anak-anak Bapak jumpai ya pada motor PP. Nah, itu di sirip itu sebagai sistem pendinginnya, yang mana nantinya panas mesin itu akan dikeluarkan melalui sirip-sirip. Yang ketiga itu sistem pendingin oil. Nah, sistem pendingin oil ini sama dengan cara kerja dengan sistem pendingin radiator, di mana sirkulasi oli akan melewati oil cooler, di mana memiliki fungsi melepaskan suhu panas ke udara bebas. Dalam penggunaan ini ada kekurangan dan ada kelebihannya juga, tergantung jenis kendaraan. Dari ketiga sistem pendingin ini, ada yang mau ditanyakan?
Yang motor CB 150R itu termasuk sistem pendingin oil, Pak. CB 150R. 150R, yaitu termasuk sistem pendingin oil. Karena dia menggunakan oil atau jaringan oli pendingin yang akan cepat memudahkan dalam sistem pendinginan. Kalau yang menggunakan sistem pendingin sirip itu pada motor-motor bebek yang sering kita jumpai. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian semuanya. Apa perbedaan pemakaian sistem pendingin cairan water coolant dengan air biasa? Ada yang tahu? Perbedaan penggunaan water coolant, cairan water coolant dengan air biasa. Kalau nggak ada yang tahu jawabannya, silakan dibuka HP-nya. Silakan dilihat. Enggak pakai kipas ya. Enggak pakai kipas. Enggak. Yang coolant kan enggak pakai kipas adanya. Yang air pakai kipas terus Cairan kan ada tuh cairan orang jual biasanya di bengkel-bengkel, cairan water coolant. Apa perbedaan cairan water coolant itu dengan air biasa? Apa pengaruhnya terhadap sistem pendingin? Apa Rahmat? Kadar dinginnya lebih tinggi. Kadar didihnya lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Kira-kira 20%. Kadar didih air biasa atau water coolant? Betul. Water coolant. Betul atau salah teman-teman? Betul. Coba. bisa, Pak. Hah? Bisa jadi. Enggak terbalik itu Rahmat. Titik didihnya rendah, lebih rendah. Enggak. Bulan lebih tinggi jadi tinggi. Bulan lebih tinggi ya. Intinya bagus daripada air biasa. Lebih bagus daripada air biasa. Ya. Titik bekunya yang rendah. Titik bekunya yang rendah. Baik, di sini coba anak-anak Bapak perhatikan. Ya, di sini ada cara dijelaskan cara kerja. Sinyal. Oh ya, nggak mau diputar ya video yang Bapak-bapak. Sinyal, Pak. Sinyal ya. Sini. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, Bapak ada sedikit soal yang akan Nampak, Pak? Ananda kerjakan. Oh, bagus sih. Tapi saya dapat. Sementara ini pasti Bapak nih ketahuan pula nanti. Tak kenalan apa? Kenapa? Ada, Pak. Nampak. Itu lah. Nah, bisa kuliah. Baik, nanti akan Bapak share ke BA. WA grup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Bapak harapkan anak-anak Bapak yang hadir lebih dari ini. Yang belum pulang silakan disuruh temannya untuk cepat bisa masuk ke kelas kembali. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.